jadi kalau kali kita melihat bahwa perjalanan INI, INI. organisasi kita, Mm-mm. perjalanan organisasi itu terpancar dari pengurus-pengurusnya, Mas. Tergantung. Terpancar dari situ. Ya, personifikasi itulah yang dilihat anggota. Oke. Itulah yang akan dinilai oleh anggota. Hmm, Ya, setuju. sudah barang tentu kalau kita ingin melihat apa namanya, eh, kita paham tidak semua orang suka dengan kita dan Ya. tidak semua orang setuju dengan keputusan atau kebijakan. Hmm, Pimpinan manapun tidak ada yang Mas. Pasti ada yang pro dan kontra. Itu pasti, sudah pasti, pasti, wajar lah gitu, pasti. hal yang gitu ya. Pasti. Nah, akan tetapi prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan organisasi yang berbasiskan anggota, nah ini Ya, kita kan anggota, Mas. betul. Kekuasaan tertinggi itu di anggota. Di Artinya anggota. apa? Ya, artinya apa? Artinya apabila hal-hal yang bersifat menyentuh Anggota. hak anggota, kepentingan anggota, enggak persetujuan dengan anggota. Nah, tahu Bang, sebelum jauh, baru teringat. Kalau dari kacamata Bang Hans, dalam 1 tahun itu meluncur 4 kali KDK, itu masih dalam batas logis atau tidak? Kalau tidak salah kan bulan Februari keluar KDK, Maret. Ada kalau nggak salah ya. Kalau Februari itu kan kalau tidak salah karena COVID ya alasannya. Yang kedua di bulan Maret, yang kemudian muncul lagi yang ketiga dan sampai yang keempat. Yang keempat itu memindahkan tempat pelaksanaan kongres. Nah, dari kacamata Bang Hans gimana nih? Munculnya KDK sampai 4 kali terkait dengan yang Bang Hans tadi jelaskan. Jadi dari 4 mereka yang muncul itu substansinya beda-beda, Mas. Nah, yang saya sorot itu yang terakhir aja ya. Boleh. Terkait dengan pemindahan tempat kongres. Di dalam anggaran dasar itu sudah jelas, Mas, bahwa keputusan kongres itu wajib ditaati. Pasal 12 pasal 9 ya. Pasal 9 saya lupa ayat pasalnya ya. Huruf G kalau nggak salah, ayat 1 huruf G. Ya. Artinya kemudian pada ayat berikutnya di bawahnya disebutkan kalau tidak patuh dengan keputusan kongres itu dianggap pelanggaran, Mas. Oke, kalau kebetulan saya ada buku saktinya, saya buka ya, biar enak. Buka coba pasal 8, coba buka pasal 8 dan pasal 9. Nanti izin saya bacakan ya, boleh? Nggak serius, Mas, kayak di kelas kuliah ya. Iyalah, kan ketua Penwil sibuk. Pasal 8 berakhirnya keanggotaan organisasi dari notaris aktif berakhir karena A. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau meninggal dunia, B. mengundurkan diri sebagai notaris, C. ditaruh di bawah pengampuan, D. diberhentikan berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan atau Kongres, E. diberhentikan dengan tidak hormat sebagai notaris oleh instansi yang berwenang, F. mendirikan atau ikut serta dan aktif dalam organisasi notaris, tandingan atau sejenis, atau mempergunakan nama dan lambang perkumpulan secara tidak sah, G. tidak mentaati mematuhi keputusan kongres yang sah. Pertanyaan berikutnya, merubah hasil keputusan kongres itu secara hukum pelanggaran ADR? Iya, ya iyalah. Karena di pasal 12 ART-nya kan sudah jelas. Tunggu dulu. Oke. Substansinya bisa dirubah, Mas. Oh, bisa. Oke. Keputusan kongres itu asal dengan mekanisme kongres. Oke, iya. Karena kongres tidak ada yang nggak bisa dirubah. Ya. Tidak ada yang nggak bisa dianulir. Bisa. Tapi mekanismenya itu harus di dalam kongres, bukan di luar kongres, Mas. Iya. Karena di pasal 10-nya jelas ya. Di pasal 10-nya itu saya baca ya. Sebentar Bang. Menarik. Menarik. Ada talinya ya, yang menarik-menariknya. Iya. Kita lagi tarik tambang ini kayak ini.
Ya. Pak Seruput ART. dulu Mas. Siap. ART. Nah, anggaran dasar. Pasal 10, perkumpulan mempunyai alat perlengkapan berupa rapat anggota, B. Kepengurusan, C. Dewan Kehormatan, D. Mahkamah Perkumpulan. 10A-nya, ayat 1, rapat anggota, kongres atau kongres luar biasa, konferensi luar biasa, komperda luar biasa. Ayat 2-nya, kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Berarti menurut Bang Hans bisa dia lakukan usulan pemindahan itu melalui kongres atau kongres luar biasa, begitu maksudnya? Iya dong, harus setara. Platformnya itu harus sama. Kongres atau KLB. Gitu, jangan KDK. Karena KDK bukan alat perlengkapan. Nah, satu itu. Yang kedua lagi, perubahannya itu, dipindahkannya itu, dilihat lagi apakah Jawa Barat menolak apa enggak. Ya. Ini Jawa Barat nggak menolak. Iya. Iya, kan. Nah, jadi ada pemikiran-pemikiran yang logis gitu loh, Mas. Ada pemikiran-pemikiran yang logis, disertai juga dan didasarkan juga oleh aturan-aturan yang sudah kita sepakati di dalam anggaran dasar dan rumah tangga. Iya. Nah, begitu ini dibuat sedemikian rupa, ditabrak sedemikian rupa, otomatis akan menimbulkan retensi. Kayak sekarang sampai sekarang. Kita yang berpegang kepada anggaran dasar rumah tangga, berpegang kepada hal-hal yang bersifatnya asas dari perkumpulan yang berbasiskan anggota, menganggap bahwa ini sudah tidak benar nih jalan begini gitu. Ini koreksi juga buat kita nanti ke depan. Anggaran rumah tangga ini ya memang harus kita benahi, harus kita perbaiki supaya jangan sampai disalahgunakan. Walaupun nih Mas ya, walaupun ya kita kasih contoh deh. Negara Jepang itu tidak suka membuat aturan, Mas. Tidak suka. Karena filosofisnya begini. Semakin banyak aturan kita buat, maka akan semakin banyak pelanggaran. Yang kedua lagi, semakin banyak peraturan itu dibuat, maka semakin banyak kesalahan. Oh gitu. Semakin kaku. Semakin tidak fleksibel gitu ini. Karena peraturan ini begitu dilanggar ada ancamannya kalau di Jepang. Betul, ada sanksinya, tegas. Nah, betul. Sebenarnya memang kita membangun budaya hukum ini ke depan tidak harus dengan normatif. Nah, saat ini kita semuanya mau diatur. Dengan hukum, dengan anggapan bahwa supaya teratur tertib gitu loh. Tapi filosofis hukum itu tidak seperti itu juga. Kita sudah kalau orang bilang itu kan kebablasan, Mas. Ya. Kebablasan. Kita melakukan social engineering melalui hukum. Tidak harus membuat aturannya. Ini pemahaman orang Jepang loh ya. Ini masih belum. Ya, paham. Tapi budaya hukumnya yang harus dikembangkan. Budaya hukumnya, Mas. Maksudnya apa? Walaupun itu tidak diatur secara normatif, tidak ada pasalnya, tapi orang Jepang punya budaya yang lebih kuat dibanding hukum itu. Misalnya nih Mas ya, kalau dia tidak jujur, kalau dia tidak menepati janji, orang Jepang berani bunuh diri, Mas, demi kehormatannya. Iya, bunuh diri dan mengundurkan diri dari jabatan. Harakiri. Kalau di Indonesia itu budaya, Mas. Ya, kalau itu di Jepang, Bang. Kalau di Indonesia harakanan. cari aman, harakanan aja. Cari aman. Kalau harakiri dia bunuh orang itu ya. Nah, tapi dia tidak ingin dihukum mati. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, Mas. Pertama dari potensi anggaran dasar anggaran rumah tangga INI di 2015. Nah, sayangnya waktu itu Mas saya ingat, saya nggak bisa hadir tuh 2015 karena 2015 itu
Saya harus ngantar istri operasi. Singapura. Iya, itu. Ke Singapura tahu. Masih ingat aja dulu ya. Iya, kita ketemu, Bang.